Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada sore hari ini. Tidak luput pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin sebagian dari ibu-ibu sudah mengetahui nama saya, alangkah baiknya saya perkenalkan lagi. Nama saya Riza Maulina dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan pada hari ini, dalam waktu yang singkat ini, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di sini kita akan belajar. Terlebih-lebihnya saya akan menjelaskan tentang taharah dan juga istinja. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa taharah itu adalah bersuci, yang dimana untuk sahnya sholat itu kita harus bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi untuk kita sholat itu harus suci terlebih dahulu, baik itu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Sekarang apa itu najis? Najis itu ada 3 macam ibu-ibu. Yang pertama najis muhaffafah, di mana najis muhaffafah itu adalah najis ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, hanya meminum ASI. Selagi bayi itu tidak makan nasi, tidak makan apapun, cuma minum ASI, maka air kencingnya itu tidak najis. Dan yang kedua, najis mughaladah. Najis mughaladah ini adalah najis berat, seperti anjing, babi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada najis mutawasito. Najis mutawasito ini najis selain 2 najis yang telah saya sebutkan tadi. Najis mutawasito ini contohnya kayak nanah, kayak darah gitu. Kemudian alat-alat untuk bersuci, apakah cuma bisa dengan air? Tidak ya ibu-ibu. Alat untuk bersuci itu ada 4 macam. Yang pertama itu air. Air itu juga ada macamnya. Apa cuma air dari sumber air atau PDAM? Tidak. Untuk bersuci itu juga bisa menggunakan air hujan, air sumur, air salju, air embun juga bisa. Kedua itu ada debu. Debu ini bisa kita gunakan saat tayamum, di mana tayamum ini digunakan sebelum sholat pengganti wudhu yang dalam kondisi tidak ada air sama sekali. Baru kita bisa menggunakan debu sebagai tayamum. Dan yang ketiga itu ada batu. Dan yang keempat itu ada sama itu seperti kayak daun gitu dan semacamnya. Kemudian kita ke istinja. Istinja itu sendiri menurut bahasa itu terlepas atau terbebas, di mana masih berhubungan dengan taharah tadi. Istinja itu terlepas atau bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Sedangkan untuk beristinja itu sendiri ada tempat-tempat yang memang dilarang. Yang pertama di bawah pohon yang rindang atau di jalan umum dengan alasan mengganggu aktivitas manusia dan mencemarkan lingkungan. Itu tidak diperbolehkan. Dan yang kedua, kita dilarang beristinja di genangan air atau sumber air. Alasannya juga sama, karena dapat mencemari lingkungan.
Terus yang selanjutnya, kita tidak boleh beristinja di lubang, karena di lubang itu kita tidak tahu apakah di lubang itu ada hewan seperti semut dan juga semacamnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Alasannya juga sama, karena dapat mencemari lingkungan. Kemudian ada adab-adab untuk beristinja. Yang pertama itu ada istibra. Istibra itu kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi kotoran-kotoran yang tersisa setelah buang air kecil maupun buang air besar. Dan yang kedua itu kita dilarang beristinja di kuburan. Dan yang selanjutnya, kita tidak boleh beristinja menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan yang keempat, itu kita dimakruhkan untuk berbicara saat beristinja. Misalnya di kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, itu kita tidak boleh beristinja. Terus yang selanjutnya, itu kita tidak boleh menghadap bulan ataupun matahari secara langsung. Tidak boleh menghadap bulan atau matahari secara langsung, dan juga tidak boleh melawan arah mata angin. Nah, itu adalah adab-adab untuk beristinja. Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang dipahami. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uni. Saya mau bertanya, bagaimana jika tidak boleh menghadap kiblat tetapi kamar mandinya menghadap ke arah barat? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Umi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau sedang beristinja. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kamar mandinya menghadap kiblat? Bagaimana kita beristinjanya? Itu selama di kamar mandi, di kamar mandinya ada temboknya nggak langsung kayak di lapangan. Kalau di lapangan kan kita menghadap ke kiblat secara langsung, itu tidak boleh. Tapi kalau di kamar mandi kan masih ada penghalangnya, masih ada temboknya, itu diperbolehkan. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah yang lain, kita diperbolehkan menghadap kiblat karena masih ada penghalang tadi, yaitu seperti tembok. Kalau bisa cari posisi yang lain, jangan menghadap ke kiblat ataupun membelakangi. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa, memang sudah kamar mandinya kecil atau bagaimana, itu diperbolehkan selagi bukan di lapangan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada, maka penjelasan saya cukupkan. Untuk waktunya saya berterima kasih dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya, dan mungkin jika ada kesalahan-kesalahan mohon dimaklumi, karena di sini saya bukan penceramah, melainkan saya di sini berbagi ilmu atau sharing-sharing ke ibu-ibu sekalian. Lebih tepatnya kita belajar supaya kedepannya tidak ada kesalahpahaman lagi atau kesalahan dalam melakukan toharoh atau istinja, karena toharoh dan istinja ini bagi Islam itu penting. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.